Halo, selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi dengan NIM 0540255711 dari Program Studi Sistem Informasi UPJJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil mengerjakan tugas praktik 2 pemrograman berbasis web menggunakan framework Vue.js Action API. Pertama, bisa kita lihat di text editor VS Code, arsitektur proyek ini sudah disusun rapi sesuai instruksi. Terdapat 3 file HTML utama, yaitu index.html sebagai dashboard dan stock.html sebagai manajemen stok, dan tracking.html untuk pengiriman, dan seluruh logika JavaScript juga sudah dipisahkan ke dalam folder JS dengan file stock app.js, tracking app.js, dan juga data bahan ajar.js. Sekarang mari kita demonstrasikan. Sekarang kita berada di halaman dashboard utama atau beranda Sita UT. Di sini saya menambahkan identitas nama dan NIM saya di bagian header sebagai penanda otentik. Halaman ini berfungsi sebagai navigasi awal. Terdapat 2 tombol utama untuk mengantarkan kita ke modul utama aplikasi, yaitu halaman stok bahan ajar dan tracking delivery order. Mari kita masuk ke halaman pertama. Di halaman stok bahan ajar ini seluruh data awal dimuat langsung dari file dan data JavaScript yang diberikan menggunakan directive v-for untuk list rendering. Data tulisan tebal pada kolom catatan berhasil dirender dengan aman menggunakan directive HTML. Di sini ada cover baru, edisi 2024 cetak ulang, dan sesuai indikator 3 tentang conditional rendering. Perhatikan kolom status ini. Di sini saya menggunakan kombinasi logika v-if, v-else-if, dan v-else. Jika stok quantity berada di atas atau sama dengan set stok, statusnya otomatis berwarna hijau, tulisan aman. Di sini setnya 20 dan quantity-nya 28, statusnya menunjukkan nama aman dan warnanya juga berwarna hijau. Dan jika quantity kurang dari safety stock, statusnya berubah oranye, tulisan menipis. Di sini quantity-nya 7 dan safety stock-nya 15. Di sininya statusnya menipis dan ada warnanya juga. Dan jika quantity kurang dari safety stock, dan jika quantity diisi angka 0, maka statusnya seketika menjadi merah dan bertuliskan kosong. Misal di sini kita ganti 0 dan di sini kosong ya. Dan selanjutnya untuk fitur penyaringan data, saya mengimplementasikan compute agar Vue.js otomatis menyaring data tanpa perlu recompute berulang kali. Di sini ada fitur dependent option. Jika saya memilih UT daerah misalnya Jakarta, maka pilihan kategori mata kuliah di sebelahnya akan menyesuaikan. Jika saya mencetang opsi tampilkan hanya stok menipis atau kosong, perlu reorder. Misal di sini ganti dulu. Kita tampilkan di sininya langsung menampilkan stoknya kosong, ternyata kita ganti jadi lagi. Di sini langsung menipis. Lalu kalau misal untuk mengembalikan ke data awal, tinggal klik tombol reset filter.
Dan di bagian bawah tabel terdapat formulir data tambah data binding ajar baru. Inputan user akan langsung divalidasi sederhana. Mari kita coba masukkan data baru, misal kodenya MKDO 410, judul mata kuliahnya bahasa Indonesia, mata kuliahnya MK wajib, titik daerahnya Surabaya, nakanya R1, B2, harga bukunya 5.000, jumlah stok awalnya 30, safety stoknya 15. Di sini keterangan catatannya stok aman. Dan begitu saya klik tombol simpan bahan ajar, data langsung masuk ke baris tabel paling bawah secara real time. Dan di sini langsung ada ya bahasa Indonesia MK wajib. Oke, sekarang kita beralih ke halaman kedua, yaitu tracking delivery order. Di halaman ini, sesuai permintaan soal, sistem mengenerate nomor DO secara otomatis yang terdiri dari teks DO, tahun berjalan, dan nomor urut sekuental. Di layar terlihat nomor otomatis yang siap digunakan adalah DO 20260002. Mari kita simulasikan pengisian data pengiriman baru. Di sini masukkan yang 9 digit. Sekarang kita beralih ke halaman kedua, yaitu tracking delivery order. Di halaman ini, sesuai permintaan soal, sistem akan generate nomor DO secara otomatis yang terdiri dari teks DO, tahun berjalan, dan nomor urut sekuental. Di layar terlihat nomor otomatis yang saya digunakan adalah DO 206-002. Mari kita simulasikan pengisian data pengiriman baru. Mari kita masukkan yang contoh ya. Yang saya ya 0540 0531. Misal nama mahasiswanya Citra Dewi, pilihan ekspedisi ekspres, pilih paket. Dan saat kita memilih paket bahan ajar, otomatis sistem memunculkan detail isi modul dari paket tersebut beserta harganya di bawah drop down berkah reactivity property view. Saya dan ketika klik simpan dan kirim DO, data baru tersebut langsung sukses masuk ke dalam tabel daftar tracking logistik terkini. Di bawah, sebagai tambahan kreativitas eksperimental, saya juga memanfaatkan data array perjalanan dari dummy data dosen untuk membuat visualisasi riwayat pelacakan logistik berupa timeline bergaris putus-putus untuk pemesanan data awal milik Rina Wulandari. Seperti ini. Dan terakhir, untuk memenuhi poin indikator kelima, saya menerapkan minimal 2 fungsi watcher di balik layar aplikasi ini. Watcher pertama dipasang pada kolom input name di sini. Fungsinya memantau panjang karakter agar memastikan data yang input tepat 9 digit angka. Dan watcher kedua dipasang pada pilihan paket bahan ajar yang ini. Gunanya untuk memantau perubahan pilihan user sehingga kalkulasi total tagihan biaya langsung diperbarui saat paket diubah 1 dan misal 2. Beda harganya kan. Secara keseluruhan, aplikasi website sederhana ini telah berhasil mengimplementasikan seluruh poin penilaian tugas praktik 2 dengan baik, mulai dari data binding, conditional rendering, computed property, hingga penerapan fungsi watcher. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kalimat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam.